Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Trafo listrik di Kota Serang meledak, 2 kendaraan ludes terbakar. Terkena cemaran radioaktif, polisi periksa kendaraan keluar masuk kawasan industri Cikande. Banyak kasus keracunan, murid di Pandeglang takut mengonsumsi menu MBG. Banyaknya kasus keracunan yang dialami anak sekolah yang mengikuti program makan bergizi gratis ternyata mengakibatkan dampak psikologis bagi anak-anak yang lain. Seperti yang dialami sejumlah siswa di SD Negeri Teluk 2 yang berada di Desa Teluk, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang. Seperti biasa ya. Banyak di antara mereka mengaku tidak nafsu makan dan menyisakan banyak makanan. Hal itu juga terlihat saat para guru membersihkan sisa makanan, bahkan tidak sedikit tempat makan yang masih terisi utuh makanan. Salah seorang siswa mengaku jika ia tidak menyantap makanan MBG lantaran takut keracunan, dan menurutnya lebih baik program MBG dibagikan berupa uang. Itu kenapa? Takut keracunan. Takut keracunan? Terus pengennya gimana pengennya? Uangnya aja. Oh. Hal serupa juga dikatakan orang tua siswa. Menurutnya sajian makanan pada program MBG biasa saja. Selain itu, banyak kasus keracunan di lingkungan sekolah usai menyantap MBG membuat para siswa dan orang tua khawatir dengan kualitas makanan yang diterima. Para wali murid lebih menginginkan program MBG dibagikan berupa uang sehingga orang tua yang memasak di rumah. Menurut Ibu bagaimana dengan adanya program MBG ini? Ya biasa aja. Nah ini kan banyak makanan yang nggak dimakan ya. Menurut itu harus kenapa sih itu? Ya. Takut kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan Ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Selain banyak kasus keracunan, menurut Kepala SD Negeri Teluk 2 menyebut menu pada MBG ini membuat para siswa bosan lantaran menunya yang itu-itu saja. Wajar-wajar saja karena barangkali karena sekarang sedang rame bahwa makanan gratis di provinsi-provinsi lain atau di kabupaten lain itu banyak yang keracunan. Barangkali si anak itu bagus, dia selalu mengikuti berita-berita yang ditayangkan di TV. Ya. Kalau anak yang namanya menunya seperti itu, ya barangkali mereka itu sudah jenuh. Karena kalau orang Teluk di sini, dia dengan menu ikan crispy kecil itu di rumahnya pun dia itu lebih besar ikannya, dan ya rasanya juga barangkali beda kan, anak-anaknya itu menginginkan rasa. Tetapi di sini di MBG itu yang namanya makanan bergizi rasanya seperti itu. Oh itu yang bergizi ya? Ya. Versi MBG ya? MBG versi. Kami mengharapkan seharusnya ada sampel ya untuk dicicipi oleh baik kepala sekolah maupun guru-guru sebelumnya. Pihak sekolah dan orang tua siswa sangat berharap pihak dapur menjaga kualitas makanan agar anak bisa merasakan dampak positif dari program MBG. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di tengah kesibukannya sebagai petugas pengayom dan pelindung masyarakat, Babinsa Koramil 02 Batu Ceper, Sertu Agus Puji Winarto, sukses mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan mendukung program Astacita Pemerintah Republik Indonesia. Sertu Agus sukses membudidayakan ayam petelur.
Setiap hari, Sertu Agus Pujiwinarto bersama kelompok binaan Koramil 02 Batu Ceper selalu bersemangat mengurus dan merawat ratusan ekor ayam, juga kebun sayur mayur. Berbekal niat untuk membangun perekonomian dan ketahanan pangan mandiri di masyarakat, budidaya yang telah berjalan selama 5 bulan ini mampu menghasilkan rata-rata 95 butir telur per hari atau 2.850 butir telur setiap bulannya. Alhasil, budidaya ayam petelur tersebut menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulan. Telur-telur tersebut dijual langsung kepada masyarakat. Awal mula budidaya ayam petelur tersebut karena melihat lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Budidaya ayam petelur juga untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah Republik Indonesia. Ada beberapa budidaya, ya diantaranya ada budidaya ayam petelur, terus ada ayam kampung pembesaran, sama ada dari perkebunan. Awalnya saya mendirikan ini, saya dulu melihat pas baru-barunya masuk ke sini, saya melihat ada lahan kosong, lahan tidur yang tidak dipergunakan sama sekali. Akhirnya saya komunikasi sama Pak Lurah, waktu dulu Pak Lurah masih Lurah yang lama, Pak Andia, saya koordinasi. Akhirnya diizinkan buat melaksanakan program ketahanan pangan yang ada di wilayah Kelurahan Karanganyar. Dan alhamdulillah ini program sudah berjalan untuk dari ayam petelur ini sudah berjalan 4-5 bulan. Jalan 5 bulan ini kami kerjasama dengan mitra Kelurahan Karanganyar, yaitu tercakup di mitra Koramil yang khususnya mereka naungannya di Kelurahan Karanganyar. Dengan kita kolaborasi juga dengan stakeholder yang ada. Kemarin juga kita sempat komunikasi sama pihak Airnaf untuk berkomunikasi untuk mengembangkan budidaya kita berikutnya. Dengan adanya budidaya ayam petelur tersebut dapat membantu masyarakat karena harganya lebih murah dan tidak perlu pergi ke pasar. Sangat membantu ya Pak, sangat membantu warga masyarakat di sini karena harganya lebih murah dan kita nggak perlu capek-capek ke pasar lagi. Belanja telur 27.000. Kalau di pasar kan butuh ongkos juga. Kalau di sini alhamdulillah murah. Itu sekitar 28 30 ya. Artinya lebih murah di sini. Harapannya gimana tuh dengan adanya kegiatan KWGTN yang harapannya supaya lebih berkembang lagi, lebih banyak yang dijual lagi selain telur. Dan sayur-sayurannya lebih diperbanyak lagi. Budidaya ayam petelur yang dilakukan oleh Sertu Agus Pujiwinarto tersebut sangat bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Kegiatan ini juga merupakan program ketahanan pangan Astacita pemerintah dan TNI Angkatan Darat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Rumah kediaman pasangan lansia Saniti dan Junaid warga kampung Pasir Ipis, Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Selama 2 dekade terakhir, Saniti bersama suami tinggal dengan kondisi bangunan rumah yang sangat memprihatinkan. Bangunan berdinding bilik bambu itu lebih mirip gubuk rapuh. Atap bocor di bagian sudut, dinding lapuk dimakan usia, hingga tiang penyangga yang keropos terpaksa ditopang kayu seadanya agar tidak roboh. Setiap hari keluarga tersebut hidup dihantui rasa ketakutan, kecemasan, dan rasa was-was akan tertimpa reruntuhan, terutama saat hujan turun. Jika hujan atau angin kencang, mereka pun terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Bagi Saniti, hidup di dalam rumah seperti itu bukan hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga kesedihan batin yang tak pernah habis. Ya, kayak gini nangisnya. Kalau kulit nggak apa-apa itu suaminya nggak punya pekerjaan. Saya cuma kuli ke sawah nandur. Apa ngoyos apa nanam tadi tangga gebot. Punya siapa Bu itu? Punya orang. Sehari berapa Bu? Apanya? Penghasilan Ibu? Di kilo.
Nah kalau Bapak sendiri, suami sendiri kerja atau gimana? Enggak. Nggak kerja? Enggak. Sama bohong-bohongan. Sebenarnya. Bu, Ibu sedih nggak sih Bu tinggal di sini Bu? Sedih. Takut nggak Bu? Takut. Kalau hujan itu seperti apa takutnya Bu? Takut kerubuhan. Takut ketimpa. Emang rumahnya kenapa Bu? Mau rubuh. Sudah berapa lama sih Bu kondisi rumah mau roboh ini? Ya, udah 10 tahun. Nah sebelumnya udah pernah ada pengajuan belum Bu ke pemerintah? Ada pengajuan tapi nggak ada aja. Ada pengajuan waktu. Sering? Sering. Derita kian berat karena sang suami Junet sudah lama tak bekerja akibat sakit dan usianya yang menua. Sementara Saniti hanya sesekali bekerja sebagai buruh tani di sawah orang dengan upah tak seberapa. Jangankan untuk memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka seringkali kelabakan. Lebih memilukan lagi, meski sudah berkali-kali mengajukan bantuan perbaikan rumah ke pemerintah, namun harapan itu tidak pernah benar-benar datang. Bahkan Saniti mengaku pernah dimintai uang hanya untuk sekedar mengurus berkas. Warga yang iba juga sering membantu memberikan kebutuhan sehari-hari. Lihatnya kasihan sih, prihatin lah lihatnya. Memang kerusakannya itu seperti apa sih Bu rumahnya? Ya seperti kayak mau roboh, kalau ada hujan mah ya pasti udah roboh lah. Nah mereka itu kalau hujan gimana tuh Bu? Kalau hujan ya kadang ke rumah saya gitu, kadang pindah lagi ke tempat lain gitu. Semua pada lari kalau mau hujan. Nah kondisi ini sudah berapa lama sih Bu? Udah hampir berapa tahun, udah lama lah Pak. Udah lama ya? Nah sering nggak Ibu sebagai tetangga ngebantu atau gimana? Iya sering, sering suka bawa barang-barangnya gitu ke ini. Memang di sini nggak ada yang kerja atau seperti apa sih Bu? Nggak ada yang kerja semuanya Pak. Sama sekali ya? Iya sama sekali. Kisah Saniti dan Junet merupakan salah satu potret buram kemiskinan yang nampak terkesan dibiarkan terus terulang oleh Pemkab Lebak dan Pemprov Banten. Padahal para pejabat Sabtu lalu menggelar perhelatan ulang tahun Banten yang ke-25 tahun dengan anggaran yang fantastis. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.